Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Safitri dari Prodi PGSD 2019B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang inovasi untuk model pembelajaran lebih efektif. Pertama-tama ada pengertian model pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Trianto tahun 2015 halaman 51. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas ataupun pembelajaran dalam tutorial. Yang kedua ada menurut Supriyatiningrum tahun 2013 halaman 145 yang menyatakan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur pembelajaran dengan sistematis untuk mengelola pengalaman belajar siswa agar tujuan tertentu yang diinginkan dapat tercapai. Lalu ada ciri-ciri model pembelajaran. Yang pertama, menurut Hamiah dan Jauhar tahun 2014 halaman 58, ciri-ciri model pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar tertentu. Yang kedua, mempunyai misi dan tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas. Dan yang keempat, memiliki perangkat bagian model. Yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung. Dan yang keenam, inovasi memiliki kaitan yang cukup erat dengan teknologi, ide, dan pengetahuan. Teknologi memang pada dasarnya diciptakan untuk memudahkan hidup manusia, mulai dari segi komunikasi hingga segi pendidikan. Yang ketujuh, kolaborasi antara inovasi dan teknologi dapat sangat membantu kamu untuk belajar lebih banyak dan lebih baik tentang banyak hal. Misalnya, dalam pembelajaran di perkuliahan, dengan bantuan teknologi, kamu bisa belajar lebih mudah dan efektif. Lalu, yang kelima, inovasi untuk model pembelajaran yang lebih efektif. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan peserta didik. Keterlibatan siswa di dalam kelas menjadi satu masalah terbesar dalam dunia pendidikan. Ruang kelas biasa dirasa cukup sulit untuk membuat siswa tetap fokus dan dengan materi yang diberikan. Hal ini dikarenakan pengajar tidak mengetahui apa yang sebenarnya membuat siswa tetap tertarik di dalam kelas. Yang kedua, pembelajaran berbasis permainan. Nah, siapa sih yang tidak senang bermain game? Pasti semua anak-anak menyukai game. Bermain game dilakukan untuk mengurangi rasa penat setelah belajar. Nah, bagaimana kalau belajar sambil bermain game? Pasti sangat seru. Lalu yang ketiga, suatu pendekatan di mana siswa belajar melalui permainan game disebut dengan game based learning atau GBL. Pembelajaran berbasis permainan. Nah, materi belajar disampaikan dalam bentuk permainan sehingga menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Lalu, untuk memotivasi siswa, game based learning tidak hanya bermain tapi juga memberi penghargaan agar siswa lebih terpacu untuk belajar. Penghargaan dapat berupa level, lencana, atau hadiah yang didapat siswa ketika menyelesaikan tugas tertentu. Lalu ada pembelajaran multimodal. Nah, bagi sebagian orang, pembaca adalah hal yang sangat menyenangkan dan dapat menjadi cara terbaik belajar bahasa asing. Namun, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membaca dan membayangkan materi pembelajaran. Pembelajaran multidonal dapat membantu siswa dengan menggabungkan tulisan, gambar, gerakan, suara, tindakan, dan lain sebagainya. Pembelajaran akan menjadi lebih efektif, terutama untuk belajar bahasa asing. Metode ini dapat digunakan untuk membantu siswa dalam mengingat kosakata kamus bahasa Inggris, Jepang, Mandarin, atau bahasa asing lainnya. Yang ketiga, tidak hanya untuk membantu mengingat kosakata, model ini juga dapat membantu siswa mempelajari, mengingat, dan memahami huruf
bahasa Jepang, Mandarin, Korea, Arab, atau bahasa asing yang tidak menggunakan huruf lain. Lalu yang keempat ada pembelajaran jarak jauh. Nah, di era digital ini jarak seharusnya bukan lagi suatu masalah dalam dunia pendidikan. Melalui teknologi koneksi internet, kamu dapat belajar apapun dari siapapun. Kini universitas pun sudah ada yang online. Kehadiran secara fisik sudah bukan lagi masalah, berarti batasan semakin menghilang sehingga kamu bisa belajar apapun yang kamu mau, kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, jarak sudah bukan lagi menjadi penghalang. Namun, semudah apapun kamu mendapatkan akses pendidikan lewat internet, bila tidak ada komitmen untuk belajar, teknologi yang tersedia tidak berarti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.